Pemirsa, praktik mafia hukum menjadi salah satu masalah besar bangsa yang masih sulit diberantas. Akibatnya, sebagian besar pilar-pilar hukum di Indonesia saat ini tidak lagi dipercaya oleh publik. Maraknya praktik mafia hukum juga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Sayangnya, cengkeraman mafia hukum hanya bisa dirasakan, tapi sulit dibuktikan. Ya, bagaimana peran partai politik untuk memberantas mafia hukum di Indonesia? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera atau Wasekjen PKS, Fahri Hamzah. Dan juga nanti melalui sambungan telepon kita akan berdiskusi dengan politisi Partai Golkar, Nudirman Munir. Ya, Bang Fahri, terima kasih bergabung bersama kami. Ya. Anda kan selama ini kan getol sekali bicara tentang pemberantasan mafia, korupsi, dan sebagainya. Tapi kalau kita sepakat dulu tentang apa yang dimaksud mafia hukum, Anda punya persepsi sendiri tentang mafia hukum itu? Jadi sebetulnya kalau kita bicara mafia itu kan artinya terbentuknya kelompok-kelompok di dalam kaki-kaki penegakan hukum itu yang diakibatkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum itu sendiri. Yeah. Dan kalau saya memakai teori transisi, itu negara kita dulu itu sebagai negara otoriter, karena dia negara otoriter itu tertutup sifatnya, maka aktivitas mafia di dalam sistem itu kuat. Malah tersistemik ya? Karena dia mafianya tertutup. Jadi kan otoriter itu artinya tertutup, karena dia tertutup maka dia itu korup. Karena dia korup, maka di dalamnya itu ada mafia yang terlindungi. Tapi sebetulnya begitu dia migrasi kepada negara demokrasi, kemudian sistemnya dibuka, karena sistemnya dibuka, dia transparan, dia telanjang. Baru kelihatan semua. Baru kelihatan semuanya dan sekarang ini ada undang-undang misalnya keterbukaan informasi publik. Tidak boleh ada kegiatan yang tersembunyi di dalam sistem negara itu. Harus dibongkar dan dipertunjukkan kepada publik. Kalau dulu dalam sistem tertutup, partai penguasa dia membackup aktivitas tertutup itu, sehingga sering mentok rakyat, nyari tahu mentok. Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, yang selalu lebih kuat daripada keinginan rakyat untuk transparan, terbuka dan sebagainya. Jangan-jangan sekarang karena sudah transparansi, sudah terbuka, malah yang jadi mafia birokrasinya semua ya? Nah, makanya itu yang harus didudukkan. Jadi baru ketahuan gitu. Jadi begini, kalau saya itu begini, sebagai orang yang percaya kepada cara kerja sistem demokrasi, sebetulnya yang terjadi sekarang ini ketertelanjangan daripada kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang tidak benar di dalam birokrasi, di dalam penegak hukum itu sendiri, dan juga di dalam lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya partai politik gitu loh. Dan itu harus disadari dari awal. Begitu Anda masuk ke dalam demokrasi, bersiap-siaplah, Anda kerja di dalam akuarium, Anda harus siap-siap transparan, dan rakyat akan menonton. Jangan marah ya kalau dikritisi oleh publik ya. Jangan marah dan siap-siaplah berubah. Karena demokrasi memaksa kita nanti merubah kultur. Jangan lupa, itu efek jangka panjang dari demokrasi itu adalah dia merubah kultur kita yang tertutup, yang suka main di belakang meja, di belakang layar dan sebagainya, itu menjadi sistem yang terbuka dan orang itu tampil apa adanya dengan sikap kritis publik yang semakin kencang sekarang, terutama media. Saya kira orang akan dipaksa untuk mengikuti kultur demokrasi. Sebenarnya ini malah seleksi alam ya Bang ya. Tapi pertanyaannya begini, dengan kondisi keterbukaan sekarang ini, mafia-mafia ini malah mencari kreativitas cara baru agar tidak kelihatan dalam akuarium itu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya itulah, kalau Anda percaya demokrasi, demokrasi itu sistem dengan kompetisi. Termasuk kompetisinya adalah kompetisi antara negara dengan kegiatan penjahat. Itu no doubt lah. Kalau Anda mengambil sistem otoriter, yang jahat negaranya aja. Kenapa? Karena negara memproteksi dan mengawasi, juga mengontrol sistem itu ketat. Seperti lagu Bento itu loh, maling kelas teri, bandit kelas coro, itu nggak ada apa-apanya gitu. Yang kuasa gua, yang itu sih gua pelihara aja sebagai main-main di jalan orang pakai tato. Kalau udah negara marah, yang pakai tato dipetrusin, dimatiin dia di pinggir jalan, selesai, negara damai gitu. Tapi kita yang memilih migrasi dari otoriter kepada demokrasi. Nah, sadarlah bahwa dalam migrasi ini kita berkompetisi. Negara harus lebih pintar, negara harus lebih cerdas, negara harus mengerti apa yang terjadi dengan publik. Dan harus lebih kuat.
kuat dan antisipatif ya, tetapi bukan kuat karena otoriter, tapi kuat karena lebih cerdas. Jangan lagi ada persepsi dalam demokrasi negara ingin kuat karena otoriter, nggak bisa itu. Artinya fungsi-fungsi lembaga ya, instrumen negara yang berjuang memerangi mafia hukum itu harus diperkuat gitu kan? Harus diperkuat, makanya kaki-kakinya dari hukum itu diperkuat. Kan ada 4 kakinya itu kan. Ada kaki yang di dalam negara itu, ada 3 kaki dalam negara, tapi mereka independen. Ada 1 kaki di rakyat. Kaki polisi itu penyidik gitu. Kemudian kaki penuntut, jaksa. Kemudian kaki pengadilan, ini pemeriksa di pengadilan. Hakim-hakim kita. Nah, ada 1 lagi, kaki di rakyat. Dalam otoritarianisme, kaki rakyat ini nggak mau diperkuat. Kenapa? Ya rakyat adalah objek hukum, negara mau nyukum dia ya sikat aja, nggak perlu ada pembelaan, nggak perlu ada pendampingan. Nah dalam demokrasi tidak, kaki ini harus kuat semuanya dan kaki-kaki itu saling mengontrol. Nah dulu lawyer-lawyer itu ya kan bekerja untuk menyogok negara supaya rakyatnya itu dibantu. Sehingga yang bisa dibantu adalah rakyat yang juga kuat, orang-orang kaya. Kuat secara finansial. Sekarang tidak. Bahkan di dalam undang-undang, negara harus menyiapkan pendampingan, lawyer, kepada rakyatnya yang tidak mampu. Saking supaya kaki-kaki ini dijaga. Nah, itu kewajiban negara. Untuk artinya menjaga begini, bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Tapi pertanyaannya gini Bang Fahri, kita kan berharap, ini demokrasi kita yang pilih. Artinya demokrasi ini harusnya membawa manfaat lebih besar bagi bangsa dan rakyat itu sendiri. Tapi kok pertanyaannya masih banyak orang yang merasa bahwa, kok di era demokrasi ini malah memberikan kebebasan bagi tumbuh suburnya mafia-mafia hukum kita? Kalau kebebasan dalam demokrasi given, ya. Jadi jangan ditolak itu. Orang bebas dalam demokrasi itu given. Termasuk orang bebas nakal, mencoba-coba mencuri itu given. Resiko tanggung jawab salah sendiri. Lu ngasih kebebasan kepada dia, kasih lihat tontonan yang menimbulkan kreativitas, boleh akses ilmu apapun dan lain-lain begitu. Problemnya adalah kalau kerumitan ini, kebebasan rakyat, ya kan, kemerdekaan publik, media yang bebas dan sebagainya itu, termasuk aparat-aparat yang lagi cari cara bermain, apalagi kalau kesejahteraannya rendah, lalu mereka cari ilmu untuk bermain, itu harus diikat dalam satu sistem negara yang menyebabkan dianya sendiri itu melemah, bukan melemah, menyebabkan negara itu selalu bisa mengontrol apa yang terjadi dalam sistem itu sendiri. Nah, makanya saya pernah mengajukan. Bentuknya apa? Regulasi? 1, ada 3 yang saya sebut sering itu. Pertama regulasi. Apa itu regulasi? Dalam demokrasi, regulasi itu harus menciptakan kepastian. Kalau di dalam otoritarianisme, regulasi tidak perlu menciptakan kepastian. Kenapa? Karena pada ujungnya nanti regulasi itu dinegosiasikan, terutama oleh kaum-kaum politik yang berkuasa, ya kan, oleh politbiro kalau di negara komunis. Ada kesempatan deal-dealan ya? Ya, dalam demokrasi tidak boleh. Teks itu harus diberikan makna pasti supaya kekuatan teks itu di depan rakyat dan negara sama. Jangan kalau teks dibaca negara jadi menang. Kalau teks dibaca rakyat kalah. Itu nggak boleh dalam demokrasi. Teks harus memberikan kepastian. Itu yang pertama. Bang, ada 2 yang lain kita bahas di segmen berikutnya ya. Ini makin menarik. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Kami juga masih berusaha menghubungi Bang Nudirman Munin. Tapi mudah-mudahan di segmen berikutnya kita bisa berdiskusi langsung dengan 2 kandidat kita. Tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Anda akan kami suguhkan apa yang bisa dilakukan oleh wakil rakyat atau calon wakil rakyat kita yang nanti akan bertugas di 2014 sampai 2019. Tapi tentunya Anda juga harus tahu apa yang akan mereka perjuangkan untuk membela Anda sebagai warga negara Indonesia terkait dengan makin marak atau makin banyaknya katanya dalam tanda petik adalah mafia hukum. Di ujung telepon sudah bersama saya Bang Nudirman Munim. Assalamualaikum Bang Nudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Kabar baik, lagi capek ini. Ini kayaknya lagi jauh sekali posisinya Bang Nudirman sekarang di mana? Agak jauh dari kota Lubuk Basung, ada satu kecamatan namanya Kecamatan Ampek Nagari. Daerahnya namanya Kanagarian Bawan. Oke, ini dapilnya Abang di sana? Dapil Sumbar 2, Pak. Oke, baik Bang Nudirman Munir, saya sudah ngobrol dengan Bang Fahri tadi soal mafia hukum. Apa Anda juga punya teori tersendiri tentang kenapa sih ada mafia hukum sekarang yang nggak habis-habisnya nih Bang? Mafia hukum itu hanya bisa dipecahkan kalau KUHAP dan KUHP kita ini segera dirubah. Direvisi ya? Yang kedua, kalau kepada penegak hukum ini diberikan sanksi hukum apabila mereka melanggar undang-undang. Sepanjang polisi, jaksa, hakim
Kalau mereka melanggar undang-undang, tidak ada sanksi hukum, sampai dunia kiamat pun mafia hukum pasti ada. Tapi kalau mereka diberikan sanksi, apabila mereka melanggar undang-undang, sesuai dengan perintah konstitusi pasal 27A, Undang-Undang Dasar 45, maka insya Allah saya yakin tidak akan terjadi lagi mafia hukum. Tapi siapa yang bisa menjamin, Bang? Saya yakin, karena mereka nggak berani lagi. Ini kan hukum itu harusnya kan predictable. Predictable itu artinya sudah bisa diduga. Ya. Kalau kita benar ya pasti benar. Kalau sekarang kan enggak, kita udah Ya. jelas punya sertifikat, sudah jelas punya akte jual beli, bisa aja yang menang orang lain yang nggak jelas ujung pangkalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hakim melanggar undang-undang, Ya. jaksa melanggar undang-undang, polisi melanggar undang-undang. Satu-satunya cara supaya kita tidak kena mafia hukum lagi, seperti juga di hampir di seluruh dunia, termasuk kiblat hukum kita. Misalnya di Kode Penal Prancis atau kita kenal hukum kita dari Belanda. Ya. Nah itu harus kita robah, harus kita berikan sanksi bagi penegak hukum yang melanggar undang-undang. Oke, Bang Nudirman. Kita bagaimana kita mau bisa maju? Kalau kita Bagaimana bicara mau berantas tindakan mafia preventifnya, hukum? Bang. Bagaimana Pak? Kalau kita bicara tindakan preventifnya, Anda punya formula yang oke nggak untuk preventifnya? Oh jelas, kita kan begini, sekarang ini kita harus akui, kita memakai perundang-undangan zaman Belanda yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya Inlander Reglement atau istilah kita KUHP. Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu hanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Karena itu dikenal kodifikasi yang namanya Engelbrecht. Ya. Nah, Engelbrecht inilah yang menjadi panduan hukum kita, KUHP. Bagaimana kita mau maju kalau dasar kita KUHP? Begitu juga KUHAP. Bagaimana kita mau maju dasarnya KUHAP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Jadi di mana jelas keberpihakan kepada penegak hukum. Kalau dia melanggar undang-undang, dia boleh. Bagaimana Oke. kita nggak memelihara mafia hukum? Jadi, Bang, menurut Anda KUHAP sama KUHP harus direvisi ya? Harus direvisi. Tapi tidak Dan mengurangi fungsi dan giginya KPK kan? oh pasti, karena di sana dijamin oleh pasal 211 KUHP dan pasal 3 ayat 2 KUHAP. Ya, Di ya. mana kita tegaskan adanya lex spesialis. Jadi nggak mungkin kita mengganggu-ganggu KPK itu nggak mungkin. Ya. Nah inilah, kalau itu tidak dirubah, kita nggak usah mimpi bahwa kita akan memberantas mafia hukum. Oke, Karena baik. dasar undang-undang kita lemah. Ya. Undang-undang kita, undang-undang kolonial Belanda 1747, Ya, VOC, selalu hanya diperbarui oleh pemerintah Belanda. Oke. Dan sekarang kita ambil over undang-undang itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Oke, baik. Baik, Bang Nudirman, saya ke Bang Farid dulu. Singkat saja, tadi Abang masih ada dua hal yang belum nih. So, yang pertama regulasi. Kalau kita kaitkan dengan semangat... Tadi diperkuat sama Pak Nudirman itu oke. soal teks itu. Jadi teks kita itu teks otoriter sebetulnya. Yang sampai hari ini dipakai itu adalah teks otoriter. Dan dalam teks otoriter itu negara nggak pernah kalah, negara nggak pernah salah. Makanya aparat di situ kerjaannya itu menghukum, gitu. Makanya dalam terminologi pemerintah juga kan bahasa pemerintah itu sendiri otoriter sebetulnya maknanya. Kalau di tempat lain kan governance, ya kita itu hanya manajemen saja, pengatur, ya, memanage, begitu, bukan pemerintah. Kira-kira. Nah kalau kita kan beda gitu. Makanya regulasi itu penting karena kita harus merubah ruh dari teks. Dan jangan lupa kita ini hadir hari ini dalam negara baru karena konstitusi kita itu berubah 88%. Ya. Jadi harusnya ruh teks itu sendiri dirubah. Nah Pak Nudirman tadi betul menawarkan perubahan KUHAP dan KUHP. Karena bahkan KUHAP dan KUHP, kalau KUHP-nya aja itu zaman Belanda itu, ya kan? Ya, Masih warisan terjemahan kolonial. Kalau memang KUHP penjajah itu, ya, bahasanya penjajah kepada yang dijajah gitu dan kan? Dan dalam ruh dari teks penjajah adalah ya kamu harus dihukum. Iya. Kamu nggak mungkin menang gitu. Coba Anda bayangkan dengan sidang MK misalnya sekarang. Di sidang Mahkamah Konstitusi itu yang mengikuti ruh baru, satu orang warga negara bisa mengalahkan produk presiden dan DPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR sama presiden. Jadi teks betulnya sekarang ini, by Constitution itu sudah memberikan kekuatan kepada rakyat. Tapi KUHP yang dibuat tahun 46 tadi, kemudian KUHAP yang tahun 81 itu,
sama sekali bertentangan dengan ruh konstitusi itu. Karena itu orang tidak merasa adanya kepastian hukum, orang tidak merasa adanya keadilan gitu loh. Negara di dalam demokrasi itu tidak selalu harus menang, tidak selalu harus benar begitu. Artinya sebenarnya bukan soal kalah menang gitu Bukan, kan? soal kepastian. Kalau negara salah ya kalahlah kamu gitu loh. Iya, iya. Jadi misalnya KPK itu ada kesalahan berpikir tuh. Dia merasa kalau dia menang selalu di pengadilan itu dianggap kepastian salah. Kepastian itu bukan karena negara selalu menang. Kok jadi persepsi beda-beda gitu, Ya Bang? makanya ini yang keliru ya, karena ada sebagian dari teman-teman kita kakinya masih di masa lalu. Pengen juga jadi demokratis, tapi cara berpelaku dan bertindaknya itu otoriter. Termasuk kalau persepsi mengatakan kalau revisi KUHP itu sama dengan mengalahkan peran itu salah KPK. lagi tuh. Justru KPK-nya nggak menyadari transisi ini. Kalau KPK sadar frame makro dari perubahan transisional ini, maka dia akan mendorong. Sebab yang akan memberantas korupsi, terutama di para penegak hukum. Kan korupsi itu 3 terutama muaranya kan. Politisi, birokrasi, dan penegak hukum. Kalau Anda mau sasar ini yang di penegak hukum ini, maka KUHP dan KUHP itu harus berubah. Karena KUHP dan KUHP itu adalah lubangnya banyak sekali. Malingnya itu di teks itu. Gitu. Celahnya banyak sekali. Ya. Celahnya banyak sekali. Kita break dulu, Bang Fahri dan Bang Nudirman tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Perang menegakkan hukum, keadilan, dan melawan mafia hukum adalah perang yang tidak pernah berhenti atau usai. Dan 2 orang yang akan berperang melawan mafia hukum, yaitu Fahri Hamzah dan Nudirman Munir, sudah bersama kita. Saya ingin tahu juga nih, Bang Nudirman, kalau misalnya Partai Golkar sendiri punya konsep atau rumusan apa sih? Kan Golkar sudah pengalaman korupsi, pengalaman memberantas korupsi, pengalaman melawan mafia hukum gitu. Apa rumusan yang sederhana, yang simpel, yang bisa dijual kepada masyarakat, khususnya konstituen Anda sendiri yang ada di sana? Ya, jadi pengalaman kita, apapun yang harus kita lakukan, kalau payung hukum kita lemah, maka jelas bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman kita selama inilah, dan juga pengalaman saya sendiri pribadi sebagai mantan pengacara puluhan tahun, kita mentoknya selalu di sana. Kenapa? Ya, penegak hukum itu kebal hukum. Walaupun mereka melanggar undang-undang, bahkan melanggar konstitusi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, satu-satunya jalan keluar adalah merubah KUHP kita yang peninggalan Belanda tadi, yang disebut dengan Inlander Reglement, atau kita sebut juga dengan KUHP, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, itu satu-satunya jalan keluar, memperbarui KUHP. Karena KUHP kita jelas sekali masih KUHP yang berbau Belanda, namanya juga terjemahan dari Indische Reglement. Jadi artinya reglement atau undang-undang KUHP khusus untuk para inlander. Karena dulu hukum itu kan dibagi untuk tiga golongan. Golongan kulit putih dengan Belanda, golongan timur asing, Arab, Cina, dan lain-lain, serta bumi putra atau inlander. Nah, karena itu bagaimana kita mau menegakkan hukum, bagaimana kita mau memberantas mafia hukum, kalau KUHP dan KUHP kita aja tidak ada keberpihakan kepada rakyat kecil, tidak ada berpihak kepada rasa keadilan bagi masyarakat banyak. Pisau hukum itu hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, satu-satunya cara adalah merubah KUHP, merubah KUHP, yaitu dengan memberikan sanksi bagi penegak hukum yang melanggar undang-undang. Artinya ada keteladanan ya, Bang ya? Kenapa? Harus ada keteladanan bagi penegak hukum juga, harus memberikan keteladanan patuh pada hukum. Betul. Nah, begini Bang. Dalam KUHP ditegaskan. Kalau kita punya regulasi sudah cukup oke, kita punya aparat penegak hukum sudah cukup oke, politisi kita juga oke banget. Apakah itu bisa dijamin bahwa mentalitinya sendiri sudah bisa berubah? Mentality itu, Pak, akan dipaksa. Kita kan bangsa kita ini heterogen, Pak. Kalau kita tidak force, Pak, tidak dengan kekuatan, nggak akan orang itu mau nurut, Pak. Nah, force-nya itu dari mana? Dari KUHP kita, Pak. Force-nya itu dari mana? Dari KUHP kita. Kalau KUHP itu sudah tegas mengatur bahwa apabila penegak hukum melanggar undang-undang, dia juga harus dihukum. Maka saya yakin sekali bahwa rakyat akan tahu, dia akan tuntut itu. Kenapa ini penegak hukum bisa melanggar undang-undang? Kenapa dia bisa menembak orang tanpa sanksi dengan alasan karena menjalankan perintah undang-undang? Ini kan udah nggak benar. Nah, karena itu satu-satunya cara adalah kita merubah KUHP kita. Kenapa jaksa bisa melanggar undang-undang? Kenapa hakim melanggar undang-undang tanpa proses persidangan? Hakim tahu-tahu keluar putusan seperti yang terjadi saudara Miing atau Amir Mahmud.
Nah ini kan nggak benar, nggak ada persidangan atau ada putusan sidang. Bagaimana ceritanya? Nah karena itulah jalan satu-satunya bagi mereka yang melanggar undang-undang, khususnya melanggar KUHP, maka penegak hukum harus dihukum. Dalam KUHP sebenarnya sudah ada, yaitu bagi mereka yang memegang posisi jabatan, hukuman ditambah 1/3. Oke. Tapi kan itu nggak jalan. Kenapa itu nggak jalan? Karena nggak ada perintah KUHP-nya. Nah karena itu satu-satunya jalan keluar adalah kita merubah KUHP dan merubah KUHP, Ya. menegaskan Oke. bahwa penegak hukum yang melanggar undang-undang harus dihukum. Dihukum. Dengan Baik. cara itulah kita memberantas mafia hukum. Baik, Bang Nudirman, Anda lengkap sekali kampanyenya. Tapi saya akan berikan kesempatan kepada Bang Fahri nanti ya di segmen berikutnya ya, biar adil dan berimbang. Tetap bersama kami, kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dan kali ini telah bersama saya adalah salah seorang praktisi yang juga sempat menjadi anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Yunus Hussein. Pak Yunus, terima kasih bersama kami. Saya lihat dari bukunya sudah berat ini, Mafia Hukum gitu. Tapi Anda akan bicara nanti. Setelah sekarang, sebelum ke Bang Fahri, saya ke Bang Nudirman Muni dulu. Bang Nudirman. Ya. Terima kasih masih bersama kami. Menurut Anda Bang, apakah rakyat masih akan memilih Anda khususnya Partai Golkar karena dianggap partai Anda sangat pro kepada pemberantasan mafia hukum? Saya yakin dengan kita sangat aktif untuk menyuarakan pemberantasan mafia hukum dan juga pemberantasan korupsi, maka Partai Golkar insya Allah masih tetap teratas. Mudah-mudahan dalam pemilu legislatif yang tanggal 9 April yang akan kita segera kita laksanakan. Berarti Anda juga pasti akan masuk lagi ke DPR ya Bang ya? Amin, mudah-mudahan. Oke. Informasi kita lengkap berdoa kepada Allah. dapil mana Bang? Dapil Sumbar 2, jadi Kabupaten Agam, 50 kota, Pasaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan sekitarnya itu. Jadi 8 kabupaten kota. Baik. Termasuk Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Baik. Bang Nudirman tetap bersama kami. Saya ke Bang Fahri dulu. Bang Fahri, Anda dapil berapa? Boleh diinformasikan kepada pemirsa? Saya di NTB, Nusa Tenggara Barat itu cuma 1 dapil. Satu dapil. Dan Anda putra daerah sana lagi ya? putra daerah, lahir di sana, besar di sana, cuman kuliah terakhir di UI di Depok. Apa yang membuat Anda misalnya sangat yakin ketika PKS atau Anda akan mampu membawa misi mulia ini untuk periode berikutnya? Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara teori itu sebetulnya kita sudah punya teorinya itu ya. Banyak buku yang berbicara soal itu. Problem kita memang pemberantasan mafia itu dia harus abjad dan sistematikanya harus benar. Sebetulnya abjad dan sistematikanya itu adalah abjad dan sistematika cara kerja negara demokrasi. Jadi tadi itu regulasinya diperbaiki, jangan banyak lubang. Kedua, institusinya dibuka, ya, jangan biarkan orang bekerja dalam ketertutupan, sebab disitulah permainan mafia. Di mana ada ketertutupan, di situ ada mafia. Itu yang kami sering mengatakan, birokrasi, aparat penegak hukum, politisi harusnya tuh bekerja di ruang akuarium, di dalam ruang kaca yang bisa dilihat oleh orang. Nah yang terakhir, ya aparatur negara harus mendapat upgrading setiap saat supaya cara kerja dari sistem baru ini dia pahami. Jangan mindsetnya nggak berubah, ya kan? Ingin mempersulit orang, ingin menggunakan kuasa dalam negara untuk menghambat orang, merasa selalu benar dan sebagainya. Itu harus dirombak total. Kalau bisa dipersulit, kenapa Ya dipermudah? itulah cara kerja lama kan begitu. Nah cara kerja baru itu adalah taruh aturannya di atas meja. Obrolkan aturan itu secara terbuka, tidak boleh ada negosiasi. Bahkan makin lama harusnya basisnya IT. Artinya apa yang kita lakukan tuh online, orang tahu semua gitu. Supaya jangan dia berargumen sepihak. Negara yang berargumen sepihak inilah yang berbahaya gitu. Karena dia selalu merasa dia benar dan orang lain pasti salah gitu. Nah ini orang harus di-upgrade terus-menerus. Nah kalau ada leadership yang menuntun ini secara perlahan-lahan, saya kira cepat itu selesainya. Parpol di mana posisinya sekarang? Seperti saya sering bilang ya, siapa sih mafia di polisi itu? Kapolri. Siapa sih mafia di Kejaksaan Agung? Jaksa Agung. Siapakah mafia di pengadilan-pengadilan itu? Ya hakim. Siapa mafia di Republik? Ya itu dia kan. Artinya kalau bicara demokrasi sebagai mafia begitu,
Presiden itu kepala mafia, dia menegakkan aturan. Iya, iya. Dia harus ngomong kepada polisi, saya nggak mau ada yang begini-begini lagi. Itu tolong aturanmu transparan, taruh di online. Rakyat nggak boleh, nggak tahu apa yang terjadi terhadap dia. Buka itu semua. Gitu. Malah katanya begini Bang, tempat yang paling aman di dunia itu bukan di kantor polisi, tapi di sarang mafia. Nggak mungkin mereka bom tempatnya sendiri gitu kan. Oke, itu mungkin dulu sebabnya ya, semangatnya Pak Yunus ya, bahwa kita membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Sampai sejauh mana ini Satgas ini? Apakah jangan-jangan ini, kecuali Anda gitu kan, Satgas ini malah isinya para bosnya mafia sebenarnya? Jadi Satgas itu kan ada ketuanya Pak Kuntoro ya, Iya. ada Pak Denny, Pak Otak, saya Pak Denny sudah pindah ke Kuningan, ya kan? ada Pak Herman ya, mantan Kapolda Aceh terakhir ya. Iya. Jadi kita pertama sebelum melakukan upaya-upaya pencegahan atau pemberantasan, kita melakukan studi dulu. Ini hasil studi. Kenapa ada mafia ya? Saya boleh pinjam Pak? Silakan, Ya, sambil silakan. Bapak Ini menjelaskan studi ini. yang dilakukan, kita undang pengacara segala macam lah, stakeholder, para ahli. Jadi banyak sebabnya, sebagian sudah disebut oleh Pak Fahri, Pak Nudirman tadi. Jadi termasuk modus operandi, akar permasalahan, dan ya. strategi penanggulangan. Ini 3 hal besar yang memang harus jadi fokus perhatian ya. Ya, akar masalah misalnya memang dari sejak awal, sejak rekrutmen dari para penegak hukum itu memang ya bermasalah ya. Tidak sepenuhnya katakanlah tadi transparan, objektif, merit system ya. Kemudian remunerasi mereka pun ya, anggaran operasional segala macam tuh Pak Fahri tahu pasti kurang ya, sangat-sangat kurang memadai. Mungkin KPK saja yang dipenuhi actual cost-nya, yang lain masih gak kurang. Kemudian organisasinya gitu juga, manajemen perkara, masuk manajemen SDM tadi, pengawasan internal, eksternal agak kurang, pengawasan masyarakat juga kurang. Nah yang penting tadi leadership, tadi disebutkan oleh Pak Fahri. Leadership di kalangan penegak hukum sampai ke ya orang negara. satu dari Republik. Kita bicara Republik ya, kan? Karena ini masalah akut kuat. bangsa loh. Ya. Kalau itu, Emangnya Bapak, ini pertanyaan yang harus dijawab Pak ya. Emangnya leadership kita sekarang ini seperti apa kalau bicara negara? ya berbagai level kita anggap masih perlu lebih tegas. Tidak usah level paling tinggi aja presiden seperti Ya apa? perlu lebih tegas tadi. Itu saya pinjam bahasa Bang Fahri sama Bang Nudirman. Begini, kalau 2 politisi muda kita ini ya punya semangat yang sudah sama Pak ya, oke, kita bisa berharap banyak. Tapi kan mereka berdua tidak boleh bekerja sendiri. Menurut Anda partai politik masing-masing ini sudah mendukung belum apa yang diharapkan untuk pemberantasan mafia hukum ini? Ya politisi ini memang kalau kita lihat bicaranya bagus, tapi kita lihat dulu prakteknya. Gitu. Yang mana nih? Bukan yang 2 ini? Ya bukan. Oknumnya lah. Kalau tadi disebut ada mafia di kepolisian, kejaksaan, ada. Tapi di Kalau di DPR, partai mohon maaf juga ada juga gitu. Kita akui oknum-oknum ada juga. Di mana-mana ada gitu. Ini salah satu objek pencegahan ya. Rekrutmen tadi yang dibilang Pak Yunus itu, rekrutmen di politisi juga ada banyak kekeliruan. Iya, masalah tuh. Misalnya sekarang ini ya, tahukah kita bahwa semua laporan keuangan partai itu basisnya adalah sumbangan caleg? Ya. Satu, artinya caleg yang mengeluarkan uang. Yang kedua, caleg itu tidak boleh meminta sumbangan. Yang boleh meminta sumbangan hanya partai. Partai politik. Partai ya. Partainya minta sumbangan ke caleg, gitu kan? Jadi caleg nggak ada uang masuk keluar. Emangnya Anda sudah habis berapa Bang? Ya itu nanti laporannya Lumayan lah. ke KPU. Yang ketiga yang problematik lagi, seluruh dana kampanye si caleg itu basisnya adalah persaingan antar individu. Ya. Jadi kita tidak saja bersaing dengan partai lain, tapi juga dengan orang sesama partai. di dalam Jadi itu partai. pengeluaran. Terbuka. Yang ketiga, yang keempat, karena negara tidak mau menanggung biaya saksi, sekarang semua biaya saksi ditanggung oleh caleg. Jadi Anda bayangkan itu, pada tingkat rekrutmen politisi, orang sudah mengeluarkan uang seperti terlalu banyak. Sama dengan pilkada kita, kenapa 60% pejabat kepala daerah itu tersangkut korupsi. Sekarang politisi, di hari pertama kalau dia masuk, kalau dia tidak masuk, tetangganya bilang kasihan dia. Sudah habis tanah dan rumahnya dia jual, dia nggak terpilih. Tapi kalau dia masuk, tetangganya bilang, syukurlah bisa kembali modal. Bisa balik modal. Apakah itu kembali modal? Berpikir di hari pertama, bagaimana saya cari uang tambahan. Nah, mencari uang tambahan itulah kalau tidak ada aturan yang benar. Inilah yang disebut dengan korupsi. Dan memang itu tidak boleh Bang, seharusnya. ini pendapat Anda atau curahan hati Anda bahwa partai politik tidak memberikan ruang yang lebih kondusif bagi Jadi anggotanya? gini ya, itu yang keliru di negara kita ini. Ini salah. Ini saya bisa disebut kalah voting ya. Partai kita tuh masih kecil. Jadi kalau kita voting kita kalah.
salah. Harusnya presiden yang men-take over ini, bahkan bila perlu dengan perpu, karena ini harus dipotong. Negara itu lupa bahwa yang direkrut politisi ini adalah pegawai negara. Negara harus berani mengeluarkan uang untuk merekrut pegawainya sendiri. Itu yang terjadi di Eropa Barat. Anda kalau lihat di Eropa Barat, di Inggris, di Jerman, TV misalnya, itu nggak ada itu partai tertentu yang dominan di TV, nggak ada. Tapi jangan lupa Bang, voting itu kan buah demokrasi juga. Gimana? Voting itu kan juga buah dari demokrasi. Iya, maksudnya gini, jangan cost itu ditanggung oleh partai politik. Sementara partai politik sistem pengumpulan dananya nggak diatur. Di sini kan tidak ada proteksi. Akhirnya mereka bagi dipaksa penyumbang. kreatif cari duit ya. Pagi-pagi KPK udah teriak, hati-hati incumbent gratifikasi. Jadi ini yang berbahaya. Karena itulah kemudian sistem ini berbahaya dan bisa melanggengkan korupsi. Baik, saya tidak mau korupsi karena segmen kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya. Baik, kita akan kembali satu lagi. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Saya kembali ke Bang Nudirman Munir. Bang Nudirman, Ya, Anda ini kan terkenal vokal, baik di dalam gedung parlemen ataupun di luar. Bahkan Anda lebih sering jadi artis atau bintang narasumber di talk show berbagai televisi. Mudah-mudahan vokalnya Anda tidak hanya di depan kamera televisi. Apa yang bisa Anda berikan janji, komitmen pada publik Anda bahwa Anda akan memperjuangkan apa yang Anda sampaikan tadi? ya, saya tertarik ada beberapa hal yang disampaikan oleh rekan saya, Saudara Fachri Hamzah, yaitu mengenai katakanlah semacam money politik ya. Nah, kita harus menghindari money politik. Jadi sekarang itu sudah mulai masyarakat itu terbawa arus di mana katakanlah untuk memasang atribut sang caleg ini membayar uang, bahkan kayak seperti dilelang. Nah, kalau itu dilakukan berarti masyarakat sendiri sudah mempersiapkan calon koruptor baru. Karena dengan dia membayar, maka pasti seperti disampaikan oleh Bung Fachri Hamzah tadi, dia akan menghitung-hitung berapa pengeluarannya nanti setelah dia jadi anggota DPR. Karena itu menurut hemat saya, kampanye yang murah meriah itulah yang sebetulnya yang akan menghilangkan kemungkinan adanya koruptor-koruptor baru. Emangnya Tapi Abang sudah habis berapa banyak Bang sekarang Bang? Nggak begitu banyak kalau saya, karena saya terkenal ngelawan di sini. Ngelawannya dalam artian saya atribut saya yang kecil-kecil, lalu sering berkelahi sama KPU, sama Panwaslu, saya masa bodoh aja. Kenapa? Kalau itu dilarang yang murah meriah ini, lalu yang dibenarkan adalah kampanye yang pakai billboard besar-besar, terus lalu bayar-bayar orang ke sana ke sini, maka KPU sedang mempersiapkan calon koruptor baru bagi DPR yang akan datang. Nah, ini yang saya sering sekali sampaikan. Mestinya harusnya KPU juga ikut memberikan sumbangsi untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Hal yang mahal-mahal itu. Contoh pemasangan billboard yang harga sampai ratusan juta, itu Bung Fahri tahu, sebetulnya beliau. Baik. Bang, saya kasih Anda waktu 5 detik saja. Silakan Anda sampaikan kepada pemilih Anda bahwa Anda harus dipilih lagi. Kenapa? Ya, karena dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang masih belum selesai, terutama pembaruan KUHP dan juga khusus untuk masyarakat saya di Sumatera Barat, sangat mengharapkan rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yaitu tentang peradilan adat itu selesai. Karena itu saya harapkan ini menjadi tugas berat saya. Kalau istilah orang Minang, baban barik segulung batu, yang harus saya kerjakan sebagai amanah dari masyarakat saya di Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas saya di DPR di masa yang akan datang. Itulah harapan saya untuk terpilih di masa yang akan datang. Baik, Bang Nudirman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses buat Anda, Bang. Salam buat keluarga di sana. Terima kasih, Bung. Dan salam untuk kawan-kawan di Berita Satu dan juga untuk Bu Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya ke Bang Fahri dulu. Apa yang bisa Anda janjikan kepada masyarakat kita, khususnya yang ada di NTB sana lah, Bang? Saya itu dalam hal ini ya, saya itu strict kepada teori saya gitu, bahwa migrasi sistem ini harus berjalan terus. Sebab di tengah jalan tuh kita bisa diganggu oleh banyak keinginan-keinginan untuk tidak meneruskan proses demokrasi. Sebab harga yang harus dibayar oleh kita kalau kita kembali kepada sistem lama itu berat sekali ya. Ada guncangan sistem yang menggoda sebetulnya. Misalnya
dalam hal ini aparat penegak hukum yang hari-hari ini menggoda kita. Bagaimana supaya mereka bisa otoriter kembali. Menurut saya itu ngawur itu cara berpikirnya, karena nggak konsisten dengan logika demokrasi itu. Yang diperlukan sekarang ini adalah itu tadi, 3 tahapan itu dikelola dengan baik. Jangan bikin aturan yang membuat orang itu nanti menggunakan aturan itu atau karena aturan itu kemudian membolehkan terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua, atau aturan yang samar, grey, yang membuat orang bernegosiasi dengan ketidakpastiannya. Yang kedua, bikin institusi yang terbuka, transparan, biarkan semua orang yang bekerja di dalam institusi negara itu seperti bekerja dalam akuarium. Yang ketiga, aparaturnya dilatih terus-menerus memakai mindset demokrasi. Gitu. Ya, Nah, ini proses yang terus-menerus. Proses itu yang saya jaga dan saya ngotot dengan itu. Saya nggak bergeming dengan cara berpikir lama. Jadi itu yang mau Anda kawal di periode berikutnya ya? Saya kawal dan akan saya lawan apa boleh buat. Karena ini banyak yang nggak paham. Gitu. Ya, Pak Yunus, apa yang perlu ditambah kalau semangatnya sudah oke semua? Kalau Anda melihat 2 anak muda kita yang politisi muda ini yang bisa mudah-mudahan menjadi harapan masyarakat, menurut Anda tantangan terbesarnya di mana dan apa yang harus mereka perkuat lagi? Ya, jadi memang ya tadi perbaikan sistem ya perlu. Kalau nggak capek kita sampai kiamat nggak akan hilang nih. Betul. Penindakan juga perlu, tapi sistem tadi lebih penting untuk jangka panjang ya. Kalau udah kita tahu masalahnya tadi, harusnya kita perbaiki, lihat dari akar masalah tadi. Mulai dari sistemnya, rekrutmen, organisasi, manajemen perkara, anggaran, pengawasan. Nah, transparansi tadi salah satu bentuk pengawasan. Setuju ya, transparansi ya? Harus itu. Kalau dalam partai politiknya sendiri? Ya, partai politik sendiri terus terang agak kurang transparan, kurang akuntabel. Jadi harus memberikan contoh juga sehingga nanti yang dibicarakan bisa dilaksanakan. Artinya politisi juga harus mendorong parpolnya sendiri ya. Parpolnya sendiri lebih transparan dan harus memberikan contoh. Tidak semua parpol transparan dan akuntabel seperti termasuk 2 partai beliau ini, PKS sama Golkar tadi. Ya, diharapkan pada umumnya semuanya harus memberikan contoh seperti itu. Tidak semuanya baik transparansinya kok. Nah, begini Pak, Anda kan selama ini kan berjuang melawan mafia hukum. Biar para politisi kita tidak malah menjadi mafia hukum, apa yang harus mereka antisipasi? Jadi biar tidak jadi mafia hukum ya tadi, di samping penghasilan terus tadi sistem politik harus diperbaiki, jangan disuruh tanggung semua. Ada harus ditanggung negara, kalau nggak dia cari sendiri nanti uangnya. Ada yang ngobjek, ada oknum anggota DPR yang melakukan praktik mafia itu ada. Ya tidak semua, memang ada oknum yang banyak fraksi mana tuh Pak? Wah, kita nggak bisa sebut. Tapi pasti ada itu. Ya udah nanti abis ini bisik-bisik ke saya Pak. Negara sendiri bagaimana bisa memiliki sebuah peran yang cukup kuat di sini Pak? Kalau misalnya ada wacana mengatakan orang negaranya juga, birokratnya juga mafia. Ya memang harus dihajar semua yang main-main itu. Kalau nggak negara nggak kelihatan eksistensinya. Ini mafia semua isinya gitu. Terus yang nggak ada mafia gimana dong Pak? Ya negara harus kuat dalam hal ini, tidak pandang bulu. Jangan ragu-ragu menindak tegas para penegak hukum misalnya ikut bermain, itu masih banyak sekali. Lembaga hukum kita Anda masih yakin? Ya, kita selama masih ada Tuhan harus optimis lah, harus yakin gitu ya. Terakhir Pak Yunus, saya mau tahu pendapat Anda tentang 2 politisi muda kita tadi. Anda dukung mereka? Ya tidak harus nyoblos mereka gitu, tapi orang-orang seperti ini bagaimana di mata Anda? Saya sama Pak Fahri ini sama, tempat kelahiran Mataram. Saya lahir. Oh, sudah pasti jelas kemana. Dan tidak usah dijawab. Secara ideologi saya masih sama. Agamanya masih PKS. Pak Fahri, terima kasih sudah bersama kami. Sukses buat Anda.